Aku tidak bisa menikahimu. Mengapa? Kenapa kamu tidak bisa? Anak saingan tidak menikah. Apa maksudmu? Itu berarti cinta bukanlah konsep modern. Itu dulu terjadi di masa lalu hari ini. Ketika ibuku jatuh cinta pada ayahmu. Ibuku datang ke ayahmu untuk menjauh dari ayahmu. Tapi dia mengambilnya dan mengirimnya kembali. Ibu dulu pernah bercerita padaku bahwa dia merindukannya. Tapi dia tidak menyesalinya. Mengapa? Apakah dia juga hanya menyukai ayah? Apakah dia tidak mencintainya? Hei, tidak. Ketika seorang gadis meninggalkan rumahnya untuk seseorang, maka itu berarti dia mencintainya seperti orang gila. Lalu kenapa pernikahan itu tidak terjadi? Karena wanita pemberani. Jangan menikah dengan pria pengecut. Aku bukan pengecut, Zuleha. जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा नहीं Aku memberi kalian berdua kesempatan untuk berbicara secara pribadi. Sekarang berjanjilah kamu hanya akan menikahi saudara laki-lakimu. Dia sangat mencintaimu. Kamu tidak berbicara hal-hal seperti itu. Kamu masih sangat muda. Saya tahu. Anak-anak zaman sekarang tahu segalanya. Saudaraku menoleransi pemukulan polisi karena kamu. Dia sangat kesakitan. Tapi dia tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia kesakitan. Sekarang jam 1, ayo tidur. Sekarang jam 2, tapi saudaraku tidak mau tidur, dia akan tetap terjaga sepanjang malam. Mengapa? Saya pikir kamu telah mengatakan beberapa hal yang tidak masuk akal kepadanya. Ayo, gosok gigimu, kumpulkan coklatmu, dan pergi tidur. Aku tidak mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal padanya. Itu seperti gadis yang baik. Datang sekarang. Kamu 6 bulan lebih tua dari Yusuf? Ya. Kamu lihat seorang gadis? Mengapa? Apakah kamu tidak akan menikah? Hei, aku akan menikah tapi aku harus menjadi sesuatu. Saya pernah mendengar bahwa ketika seorang pria menjadi seorang pengantin pria, dia menjadi sesuatu. Sekarang lihatlah Yusuf kita. Dia tidak menjadi apa-apa selain Yusuf. Apa yang sedang kamu bicarakan di pagi hari? Lihat. Kita menjadi orang tua satu sama lain sesuai waktu dan kebutuhan. Ketika kamu sudah menikah dan ada seorang gadis datang ke rumah kita, maka aku juga akan menjadi milik orang lain. Tanggung jawab Anda juga akan terbebas. Hajra, kamu sangat polos. Berbicara dengan seseorang. Temukan pria yang cocok dan nikahi aku. Dia bisa menemukan satu untukku. Apa yang terjadi padamu begitu tiba-tiba? Sesuatu telah terjadi. Setiap kali Anda berbicara tentang Zuleha atau Yusuf, aku menjadi malu dengan caramu menatapku. Konyol. Aku merasa sayang padamu. Bahwa ada gadis seperti kamu. Anak laki-laki tidak seperti kamu. Tapi Daji, aku serius. Apa maksudmu? Saya ingin menikah. Sebelum pernikahan Yusuf dan Zuleha.
Tinggalkan dia. Menceraikannya. Dan saudarimu juga, lemparkan sandal ke wajahnya. Tipe cewek seperti ini tidak cocok untuk dijadikan istri. Aku akan melempar sandal saat dia ada di sini. Bawa dia padaku. Ini ketidakadilan, saudariku. Apa kesalahan saya dan Busra dalam masalah ini? Kamu yang harus disalahkan. Ketika pernikahan sedang diatur antara kamu dan Bushra 25 tahun yang lalu. Kamu mengejar Afia saat itu. Kamu dihukum karena itu. Hei adik, kamu tidak mendengarkan aku. Aku memberimu pilihan kedua. Sebaiknya dia menceraikan Zuleha. Dia harus menikahi Hajra, itu adalah hal yang sama. Tidak, tidak. Aku tidak akan menikahi Hajra. Apakah Anda sudah mendengarnya? Lihat, dia sangat kasar padaku. Dia tidak kasar. Dia sedang mengungkapkan perasaannya padamu. Dia mengaku jatuh cinta pada orang yang tak tahu malu itu. Dan cinta tidak melihat kemana istri pergi. Apakah kamu tidak ingat? Afia pun kabur dari rumah. Dan kamu menikahi wanita itu. Itu juga cinta. Itu juga cinta. Coba mengerti masalah ini, saudari. Saudara perempuan dia telah mengajukan kasus perceraian. Jika hal itu tidak terjadi, demi Tuhan aku akan membawanya ke sini dengan paksa. Di depanmu. Lalu mengapa kamu begitu takut, ya Nur Muhammad? Hari di mana kau membawa Zulekha ke sini di kakiku. Aku akan membuatmu menikah dengan Bushra pada malam itu juga. Dan mengapa hanya Bushra? Jika kamu mau, bawa Tehmina ke rumahmu juga. Saudari itu baik-baik saja tapi... Tapi apa? Kamu tidak akan mendapatkan apapun dengan menjadi pengecut. Saudari, ini bukan tentang menjadi pengecut. Kasusnya ada di pengadilan dan Sol telah melarang saya. Dia bilang itu tidak melanggar hukum. Jangan mencoba menculik gadis itu. Hei, orang Malang, dia bukan seorang gadis. Dia adalah putrimu. Dan istri dari pria Malang ini. Oh, saya setuju bahwa kasus tersebut dapat diajukan. Dan hukum akan diterapkan padanya. Tapi kamu adalah seorang ayah. Hukum apa yang akan berlaku padamu? Dan sejauh mana dia bukan putrimu? Hei, pergi temukan dia. Temukan gadis Malang itu, pergi serang dia. Kakak kamu benar. Dia pasti pergi ke rumah Yusuf. 100%. Ketika aku melihat kebahagiaan di wajahnya, jadi terasa seperti bahwa pengantinnya telah datang. Dan dia juga terlihat seperti seorang pengantin. Dia tidak menatap mataku saat berbicara padaku. Jelas dia punya kebiasaan berbicara. Dia sudah berteman dengan Maruh. Seolah-olah dia sudah tinggal di sini sejak lama. Apa yang sedang kamu pikirkan? Saya berpikir bahwa semua ini, apapun ini, itu tidak baik. Orang yang mengetahui hal-hal lama, mereka akan memahaminya sebagai bahwa aku membalas dendam pada Maulvi Nur Muhammad. Saya merasa malu jika dia datang di depanku. Kepalaku menjadi lebih rendah di depannya. Aku kagum. Kepalamu sudah tertunduk pada hari itu. Hari dia menikah dengan Afia. Ketika kekasih menjadi istri orang lain, maka orang yang terhormat merasa malu. Aku sudah memberitahumu bahwa aku tak berdaya, aku tak bisa melakukan apapun. Itulah situasi yang sebenarnya. Ayahku meneleponku dan berkata, "Putra, tidaklah menyenangkan kawin, lari dengan seorang gadis yang akan segera menikah. Senang sekali bisa menikahinya." Aku tahu itu wajah Ahmed. Saya baru mengetahuinya kemudian, bahwa laki-laki telah menamai kepengecutan mereka sebagai kehormatan. Dan tidak ada alasan yang lebih besar dari kehormatan pada saat ini. Kenapa kamu tidak merasa terhormat saat melakukan cinta? Kamu duduk, aku akan melihat.
Salam. Salam, Madeha kamu di sini? Ya, Masuklah ke dalam. Haruskah saya pergi? oke. Aku akan meneleponmu nanti. Jemput aku. Oke. Salam. Salam. Di mana pengantinnya? Di kamarku. Bisakah saya bertemu dengannya? Mengapa kamu bertanya padanya? Dia ada dalam kepemilikannya. Bukan. Ayo kita bertemu dengannya. Ayo kita pergi. Daji tidak datang? Dia datang. Dia membawa Madeha ke sini dan pergi. Aku berpikir kenapa kamu tidak datang menemuiku? Dan aku berpikir kamu mungkin akan meneleponku. Aku tidak menggunakan ponselku. Aku mengeluarkan SIM. Saya mendengar telepon itu bisa dilacak. Jadi mereka tidak tahu di mana aku. Apakah mereka tidak tahu kamu di mana? Kemana Zuleha setelah kabur dari rumah? Jelas sekali. Untuk Yusuf. Saya minta maaf. Itu keluar dari mulutku. Hei, tidak apa-apa. Saya sudah meragukannya. Tolong maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Ini bukan kesalahanmu. Di luar sana siapapun yang mendengar akan berkata bahwa Zuleha kabur dari rumah. Mereka selalu mengatakan bahwa Oke, cukup. Biar aku suruh ibu membuatkanmu teh. aku di sini hanya untuk mencari tempat berteduh. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Di mana? Ini yang sedang aku pikirkan. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Apakah ada masalah di sini? Ini masalahnya. Yusuf tinggal di sini. Sekarang jangan taruh dia di tes lain. Akhirnya doanya terkabul. Jika kau meninggalkannya lagi maka dia akan mati. Ilmu pengetahuan telah maju Madeha. Orang tidak mati. Obat baru dapat menyelamatkan nyawa. Ilmu pengetahuan masih belum banyak berkembang. Banyak hal akan ditemukan. Kesedihan karena perpisahan tidak akan hilang. Mereka tidak merasakan sakitnya perpisahan. Obatnya tidak bisa dibuat. Juga tidak tersedia. Bahkan setelah 100 tahun, orang-orang masih akan menangis seperti itu. Seperti yang biasa mereka lakukan sebelum 100 tahun lalu. Aku kasihan padanya. Kamu hanya mengatakan ini di depanku. Jika tidak, kamu mencintainya. Aku takut padamu. Kamu telah membawa obat perpisahan. Anda pikir Anda mengambil obat itu? Katakan padaku kebenarannya. Kamu tahu dia mencintaiku. Lalu mengapa kamu mencintainya? Siapa bilang aku mencintainya? Aku tidak mencintainya. Ini bohong, ini salah, itu salah. Tunggu, itu semua salah. Aku hanya bercanda. Saya pikir saya harus bertanya kepada Anda agar saya mengetahuinya. Kamu hanya perlu menjadi sadar akan ayahmu. Kecuali tidak ada seorang pun di sini yang bahkan bisa sedikit menyakitimu.
Saya serius tentang hal itu. Apa maksudmu? Saya ingin menikah. Sebelum pernikahan Yusuf dan Zulekha. Katakan padaku dengan jujur. Ya. Apakah ada teman lain seperti kamu? Maksudku jika aku ingin beberapa teman, maka akan ada lebih banyak teman sepertimu. Bisakah saya menemukan mereka? Apakah kamu memujiku? Halo. Masuklah ke dalam. Tidak, aku pergi. Aku akan datang dalam 2 hari. Ingin duduk menyendiri? Oke, pergi. Mendengarkan. Jika Anda tidak bisa tidur di malam hari, kamu bisa datang ke kamar Daji untuk tidur. Kamu baik-baik saja, Zulekha? Ya, Apa yang kamu katakan membuatku kesal. Bahwa kamu akan pergi dari sini. Itu benar. Tapi aku pikir kau akan pergi kemana. Aku merasakannya di sini. Kecuali kamu sudah bercerai. Kamu harus tetap di sini. Ini tidak mudah, Zulekha. Bahkan jika itu masih belum mudah untukmu. kepada siapakah Anda telah melakukan kebaikan ini? Pada Yusuf. Dan tidak pada dirinya. Tapi tentang cinta. Kamu tidak akan mendapatkan apapun dari mereka berdua. Bantulah dirimu sendiri. Telepon ayahku dan katakan, aku di sini tanpa pembelaan apapun. Biarkan aku memberitahumu satu hal. Orang-orang itu sangat kuat. Yang mencintai dengan cinta. Ketika dia menjadi wali, kamu tidak pernah tidak berdaya. Salam. Zulekha ada di sini. Selamat datang. Apa kabar kakak Daji? Aku baik. Kamu tidak baik. Kamu hebat. Dan dia bahkan lebih hebat. Itu benar. Masuklah. Kemarilah. Jadi kamu seharusnya pergi bersamanya. Sekarang kamu tidak bisa tidur tanpa dia. Pergi tidur. Kamu minum pil tidur hari ini. Hei, tidak. Aku tidak minum pil karena khawatir. Saya harus pergi ke kantor besok. Aku pikir aku harus tidur dengan benar. Dan bagaimanapun juga, dia telah pergi ke rumah Madeha. Sepertinya saudara tiriku sudah mati sekarang. Tutup matamu. Matikan lampu. Apakah kamu mengantuk? Tidak sekarang, aku baru saja minum pil itu. Bolehkah saya mengatakan sesuatu jika Anda tidak? Mengatakan, Besok, bawa dia ke rumahnya dengan sepeda motor. Hubunganmu dengan Nurmu diperbaiki seperti itu. apa yang kamu katakan? Ini bukan apa yang saya katakan. Apakah kamu melihat kondisinya? Bayangkan bagaimana kondisinya. Dia sudah datang. Sekarang jangan bilang bebanmu sudah hilang, karena Zulekha sudah pergi. Di depan dia, apa yang kamu katakan, aku hanya berbicara padamu. Di depannya aku hanya mengatakan apa yang dia suka untuk didengar.
Saya katakan untuk terakhir kalinya, jangan tunjukkan kepengecutanmu setelah 25 tahun bahwa dia kembali saat kembali dari kantor. Dan kecuali dia bercerai, lindungi dia seperti pria sejati. Dia dalam masalah besar. Wajeh Ahmed. Dia telah melompat ke dalam air sambil berpikir bahwa dia mungkin bisa berenang. Itu teman anak laki-laki itu. Orang yang bersamanya. Temannya Zulekha. Apa yang kamu bicarakan, saudari? Bagaimana seorang anak laki-laki bisa menjadi teman Zulekha? Bagaimana dia bisa menjadi teman? Dia adalah kekasihnya. Kalian semua pergi keluar. Aku bilang, keluarlah. Saya juga. Aku bilang kalian berdua jadi kalian berdua. Hal macam apa yang kamu katakan, saudari? Katakan padaku dengan jelas apa niatmu. Hai kawan, bagaimana kabarmu berbicara padaku? Hal macam apa yang kamu katakan? Hal macam apa yang sedang kamu bicarakan? Di depan anak dan menantu. Kamu bilang anak yang rendahan itu, bajingan itu, kamu mengatakan bahwa dia adalah kekasih putriku. Kalau begitu, ceritakan padaku, di mana dia? Apakah dia di rumah ayahnya atau bersama suaminya? Jika dia tidak ada di tempat ini, maka beranikan dirimu untuk mendengarkan. Dia tinggal dengan kekasihnya. Tetapi, karena aku adalah adikmu, aku menepati janjiku. Jika dia kembali atau seseorang membawanya kembali, dia akan menjadi pengantin Imran Mughez. Dia akan kembali. Dia mungkin datang hari ini. Bagaimana? Apakah dia setuju? Atau Yusufnya tidak lagi tertarik? Itu harus terjadi. Siapa yang menjadikan gadis seperti mereka sebagai istri? Sudah cukup, kakak. Tinggalkan hal-hal seperti itu. Ketika kamu sudah mengatakan bahwa kamu akan menepati janjimu, maka kamu juga harus melupakan masalah masa lalu. Lalu pergi. Bawa dia. Jika dia kembali, aku akan mengingat dia datang dan lupa bahwa dia pernah pergi. Aku akan membawanya hari ini. Tuhan tolong kamu. Sebenarnya, saya juga bertemu Maulvi Sahab. Apa yang kamu katakan padanya? Wow. Apakah kamu sudah lupa? Jadi begitu, baiklah. Kanan. Tidak, syukurlah, dia sudah pergi dari sini. Di mana? Dia telah jatuh cinta pada seseorang. Apakah dia orang lain selain Imran Mughez? Ketika aku berbicara tentang cinta, lalu bagaimana Imran Mughez bisa sampai di sini? Apakah dia itu? Ya. Itu. Dia dipukuli. Dan pernikahan itu, apakah mereka bercerai? Itu akan segera terjadi. Dia telah mengajukan gugatan cerai. Zulekha telah melarikan diri dari rumah. Paman pasti sangat marah. Rencananya tidak dapat dilaksanakan. Di mana dia? Maksudku kamu berbicara dengan sangat bahagia. Apakah dia pendiam? Tidak. Dia adalah prajurit musuh. Mereka pasti sedang merencanakannya di sana. Selama adiknya masih hidup, cinta akan terancam. Tapi sekarang tidak ada bahaya. Masalahnya ada di pengadilan. Dan dengan berkat Tuhan, dia akan bercerai dari sini. Lalu bagaimana kamu bisa datang ke sini? Kapan aku bilang aku akan datang? Kamu harus datang. Pernikahan Hamzah sudah diatur. Itu tanggal 16. Selamat. Pernikahan Hamzah pada tanggal 16. Jangan khawatir, aku akan datang. Ada kemungkinan Zulekha juga akan datang pada tanggal 16. Tidak,
Tidak, biarkan dia tinggal di sana. Maksudku itu tidak terlihat bagus, bahwa dia menikah sehari sebelumnya. Dan hari ini aku akan memberitahu orang-orang bahwa dia sedang bercerai. Apa yang akan dipikirkan orang? Apa yang akan mereka pikirkan? Hei, tidak. Maksudku itu, orang-orang mengatakan apapun yang terlintas di pikiran mereka. Dengarkan Kalsoom Ahtar, persetan dengan orang-orang itu. Dan putriku yang cantik, persetan denganmu juga. Sekarang tutup panggilannya, atau aku akan menyiksamu. Dia tidak pernah memikirkan Ali Hamzah. Hari ini aku tahu apa yang menurutnya benar. Kita akan pergi ke pesta pernikahan. Pernikahan siapa? Halo. Saudaraku Yusuf, saya Hajra yang berbicara. Hai Hajra, apa kabar? Biarkan aku bicara dengan Zuleha. Bagaimana dia akan berbicara? Dia ada di rumah Madeha, dia akan tinggal di sana. Untuk beberapa hari. Ambil nomornya. Tidak. Aku punya nomornya. Dengarkan, jika kamu berbicara padanya. Lalu suruh dia kembali besok. Kembali kemana? Dia telah menjadi teman baik Mahruf. Dia bahkan tidak tidur tanpanya. Gadis malang. Apakah kalian semua punya masalah? Masalah artinya? Itu berarti kamu tidak bisa mengetahui perasaan seseorang. Kamu pergi dan membawanya kembali. Bagaimana? Dia juga berteman dengan Madeha. Saat dia melihatku dia akan berkata keluar dari sini. Siapakah kamu sebenarnya? Lalu beritahu dia siapa kamu. Baiklah, aku tidak takut padanya. Tapi itu tidak terlihat bagus. Bahwa aku datang ke sana untuk Mahruf. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Bisakah aku berbicara padanya? Ya, bicara padanya. Juga suruh dia kembali besok. Beritahu dia bahwa Mahruf tidak bersekolah karena dia. Mengapa? Jika dia terbangun sepanjang malam, kapan dia akan tidur? Dan jika dia tidak tidur, bagaimana dia akan pergi ke sekolah? Bisakah aku berbicara dengannya sekarang? Oke, lakukan. Selamat tinggal. 1 detik. Ya, Jangan sebut namaku. tentu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Mendengarkan. Rumah itu. Hiduplah dua kekasih. Mereka memiliki pernikahan cinta. Mereka tergila-gila satu sama lain. Mereka akan mati. Dokter menyelamatkan mereka sebaliknya. Jika tidak, hai kawan, Mereka telah meminum 5 pil tidur. Dan mereka juga menulis surat bersama. Tidak ada seorang pun yang akan membiarkan kita bertemu di dunia ini. Itulah sebabnya kita akan bertemu di sana. Itu berarti mereka akan sampai di sana. lalu apa? Apa yang mungkin terjadi? Dokter bilang tidak. Tidak, kamu akan bertemu di sini. Mereka bersatu. Dan ketika hidup mereka terselamatkan, orang tua mereka setuju. Itu berarti mereka sudah menikah. Mereka sangat beruntung. Gadis itu kembali minum obat tidur 15 hari yang lalu. Tapi kenapa sekarang? Dia tidak ingin tinggal bersamanya. Dia tidak bekerja. Dia hanya berbicara tentang cinta sepanjang waktu. Dan orang-orang yang tinggal di sana. Mereka juga punya pernikahan cinta. 50 tahun yang lalu. Mereka selalu berpegangan tangan saat berjalan. Mereka bilang mereka akan meninggalkan satu sama lain ketika mereka meninggal. Aku masih sangat muda. Ketika pertama kali aku melihat mereka. Kamu juga mencintainya seperti itu. Dia mencintaimu seperti itu. Dia bisa mengorbankan hidupnya untukmu. Dia bisa menyerahkan hidupnya
Tapi bukan Zulehanya. Kamu sangat mengenalnya. Aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia tergila-gila dengan namamu. Aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri juga. Kamu juga tergila-gila dengan namanya. Jangan berbohong, atau kamu akan mendapat masalah. Itu bagus. Bersumpah atas nama Yusuf bahwa kamu tidak mencintainya. Ayo masuk, dingin sekali. Kamu di sini. Di mana Zuleha? Lihat, kamu melanggar hukum. Kamu akan dihukum. Berhenti. Patahkan kaki orang malang ini. Ayah. Zuleha, pergilah dari mereka. Aku mohon padamu untuk meninggalkannya sendiri. Aku tidak akan pulang. Sekarang kamu membawa preman bersamamu. Aku akan merasa kamu tidak menikahi putrimu, tapi kamu menjualnya. Lemparkan orang malang ini ke dalam mobil. Kamu bersikap kasar pada ayah. Pergi, bawa dia pergi. Tinggalkan aku atau aku akan membunuhmu. Pergilah dari sini dan tinggalkan kami. Tinggalkan aku, minggir. Aku tidak akan pergi. Yusuf. Kamu mau pergi kemana? Kepada Daji. Menurutku ada masalah, mereka tidak mengangkat telepon. Mereka pasti sedang tidur. Tidak ayah, aku pikir ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu, haruskah saya naik skuter? Ambil kuncinya. Jaga dirimu sendiri. Oke. Apa yang terjadi? Ayahnya datang. Mereka membawanya. Imran Muges juga datang. Mereka membawanya? Ya. Berhenti, Yusuf. Jangan pergi sendirian. Mereka punya niat buruk. Mereka akan membunuhmu. Siapa orang-orang itu, Madeha? Ceritakan pada kami. Mengapa mereka menciptakan begitu banyak kekacauan? Hei, lihat apakah kamu juga terluka? Siapakah gadis yang mereka bawa paksa? Dia adalah putri mereka. Dia datang ke sini untuk berlindung. Mereka memaksanya untuk menikah dengan seorang anak laki-laki. Jadi dia kabur dari rumah. Tidak, dia tidak melarikan diri. Dia berjuang untuk haknya. Jika seorang gadis mencoba mencari tempat berlindung untuk menyelamatkan hidupnya, demi Tuhan, bukan berarti dia kabur. Tinggalkan aku sendiri. Saya tidak memiliki jawaban baru untuk pertanyaan Anda. Halo. Saya Hajra yang sedang berbicara. Ya, silakan. Biarkan aku bicara dengan Zuleha. Kamu tidak bisa berbicara padanya. Dia sudah pergi. Hai, dia sudah pergi. Aku berpikir kalau saudara Yusuf akan membawanya. Kakakmu dan ayahmu telah membawanya pergi.